Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan masih dengan Microsoft Word ya, yaitu terkait sama reference ya. Jadi reference ini menjadi sangat penting ya, dikarenakan reference ini nanti berguna bagi mahasiswa maupun bagi siapapun ya yang ingin mengelola terkait daftar pustaka secara otomatis ya. Jadi kalau tidak menggunakan reference ini ya, nanti kita akan membuat sebuah daftar pustaka itu biasanya akan sangat merepotkan ya, karena di akhir-akhir kita harus mencari daftar sumbernya dari mana, dari buku mana, dari jurnal mana, dari website mana dan sebagainya ya. Dengan adanya reference di dalam Microsoft Word ini ya, fitur reference ini akan sangat membantu bagi seorang penulis ya untuk melakukan manajemen ya daftar citasinya dari sumbernya dari mana saja. Oke. Nah, di dalam reference itu kalau kita lihat di dalam Microsoft Word itu yang pertama itu ada jenisnya footnote ya. Jadi kalau footnote itu catatan kaki ya, yang citation ya. Jadi ini citation ini posisinya ada di paling akhir ya, di daftar pustaka paling akhir gitu ya. Itu ada enotnya gitu ya, daftar-daftar pustakanya dari mana. Nah, kalau kita lihat di citation ini ada beberapa style ya, ada IEE ya, IEEE itu ya, terus ada juga apa style ya. Sebenarnya masih ada banyak gaya lain gitu ya, yang paling sering dipakai hanya dua ini, IEEE atau apa style ya. Dari masing-masing style ini punya gaya penulisan yang berbeda-beda ya. Ada yang pakai huruf, pakai angka gitu ya, kayak IEE nanti di akhir daftar pustakanya gitu ya. Kalau pakai apa style itu tidak pakai angka, kalau pakai IEE pakai angka. IEE sering digunakan di gaya-gaya penulisan yang teknis, biasanya seperti itu. Nah, untuk citation ini ada beberapa tool software pendukung di dalam pihak ketiga ya, mungkin yang sudah kenal ada yang pakai namanya Mendeley ya, ada yang Zotero ya. Ini kedua software ini gratis ya, dengan memakai dukungan software pihak ketiga ya, ini akan memudahkan kita dalam mengelola daftar pustaka kita ya. Kalau enggak pakai tetap bisa, dengan Microsoft tetap bisa, tapi kelemahannya nanti memanajemen filenya yang tidak bisa dilakukan dengan hanya Microsoft Word, tapi dengan tambahan software dukungan pihak ketiga dengan Mendeley, dengan Zotero kayak gitu ya. Jadi manajemen file daftar pustakanya itu bisa tertata rapi ya. Mungkin lain kali akan saya buatkan tutorial terkait Mendeley, Zotero dan sebagainya ya. Nah, yang akan kita bahas di sini kita hanya memakai ya fitur nanti ya yang disediakan di Microsoft Word ya, dengan citation yang ada. Seperti itu ya. Terus yang ketiga terkait caption ya. Caption ini bisa berupa daftar gambar ya, daftar tabel ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana membuat daftar isi otomatis gitu ya, mirip daftar isi otomatis pun dia mengeluarkannya dari menu reference ini ya. Dengan menggunakan caption kita bisa membuat daftar gambar maupun daftar tabel secara otomatis. Bisa kamu bayangkan ketika kamu membuat sebuah skripsi maupun sebuah karya tulis gitu ya, ada beberapa lembar, katakan 200-300 lembar ya. Jika gambar dan tabelnya kamu buat manual ya, terus kamu di terakhir membuat daftar tabel, daftar gambar, itu akan merepotkan sekali. Dengan bantuan reference caption di daftar gambar maupun di daftar tabel, ini nanti cukup simpel pembuatannya, seperti di dalam pembuatannya daftar isi, seperti itu ya. Jadi ini di dalam fasilitas reference yang tersedia ada footnote, ada citation, ada caption ya, seperti itu. Nah,
Yang akan kita bahas di hari ini bagaimana kita akan memanfaatkan fitur citation ya dengan menggunakan style yang ada, terus bagaimana memasukkan sumbernya ya, sumber dari mana. Sumber bisa berasal dari buku, bisa berasal dari jurnal, bisa berasal dari proceeding kayak gitu ya, bisa berasal juga dari internet ya, alamat URL dan sebagainya. Oke. Nah, kita langsung coba praktekkan saja ya. Silahkan dibuka di Microsoft Word-nya seperti ini ya. Buka Microsoft Word-nya. Misalkan nih suatu ketika ini sebagai contoh saja ya. Kita akan membuat sebuah artikel misalkan evaluasi judulnya misalkan ya. Evaluasi sistem informasi penyelenggaraan haji dan umroh gitu ya pada masa ini ya, pada masa apa namanya pandemi gitu ya, misalnya pandemi COVID-19 gitu ya, misalkan seperti ini ya. Tidak seperti ini ya, tapi ini sebagai contoh saja misalkan nih ya. Oke, selanjutnya misalkan saya kalau punya artikel seperti ini ya, terus suatu ketika saya ingin melakukan citasi ya atau mengambil melakukan citasi dari karya orang ya, gitu ya. Misalkan ya, saya sudah menyiapkan ya, misalkan ada 3 referensi saya nih di sini. Misalkan saya sudah dapat jurnal terkait efektivitas sistem informasi dan komputerasi haji terpadu ya. Saya ingin mengambil satu kesimpulan di sini yang akan saya taruh di dalam artikel saya. Misalkan ya, saya ambil yang ini ya, yang ini saja dari sini sampai mana ya, ini titiknya di mana nih, aduh jangan ini deh, yang bawah aja ya, yang ini sampai wave ya, nih seperti ini sampai di sini saja ya, sampai di sini saya ambil di sini gitu ya. Nah, kalau mengambil pasti Microsoft dari PDF itu pasti acak-acakan ya, seperti ini. Misalkan nih, satu kalimat ini saya ambil dari artikel tadi ya. Jadi kita harus di dalam etika penulisan bahwa ketika kita melakukan citasi atau mengambil kesimpulan atau mengambil uraian dari paper lain atau dari jurnal lain atau dari sumber manapun ya, hendaknya cantumkan sumbernya lah. Seperti ini ya, contohnya kita bisa menggunakan reference seperti ini ya, reference ya, masuk di reference, terus kita gunakan manage source di sini ya, kita klik manage source di situ ya, terus kita new ya, nah dia new seperti ini ya, di create source. Nah ini misalkan yang kita ambil dari mana nih, dikatakan dia adalah sebagai apa ini, kita sebagai jurnal artikel ya, kayak gitu ya. Nah ini nanti kita bisa lakukan penulisannya di mana gitu ya, penulisannya siapa gitu ya, penulisnya siapa. Nah kita masuk ke atas kayak gini ya, tulisnya misalkan ini ya, Zahratun Munawaroh ya, saya copy, saya edit di sini ya, berarti ini Zahratun, ini Munawaroh, masukkan sini ya, hilangkan semuanya ya, saya add, saya oke, terus kita masukkan lagi penulis yang kedua, misalkan M Mudhofi gitu ya, M Mudhofi, kita balik ini Mudhofi, ini M T gitu ya, M T gitu ya, M aja gitu ya. Oke, terus yang ketiga bisa kita lihat Dedi Susanto ya. Kita masukkan seperti ini, edit lagi Susanto Dedi gitu ya. Oke, terus titelnya apa kita masukkan ya. Memang cukup merepotkan di awal ya, tapi nanti ketika kita
membuat daftar pustaka, kita tidak begitu repot dengan aturan penulisan yang ada di dalam daftar pustaka tadi ya. Jadi kalau sudah pakai software seperti ini dengan Microsoft Word atau dengan software yang lain ya, itu akan terjadi standar ya. Standar itu artinya gaya penulisannya ya, gaya apa namanya, gaya jurnalnya, gaya penulisan jurnalnya itu akan standar, jadi mudah dipahami ya gitu ya. Nah, sekarang ini ya semua artikel-artikel di dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi biasanya dia akan apa namanya, akan membuat standar bahwa di dalam gaya penulisan daftar pustaka harus mengacu pada style apa gitu ya, style apa atau style IEEE dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan fitur yang ada di dalam Microsoft Word dengan mungkin dengan tambahan pihak ketiga, software pihak ketiga ataupun tidak, maka kita akan cukup repot ya. Jadi gaya penulisannya akan banyak salahnya seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke sini, kita lanjutkan dengan jurnal name, kan jurnal name jurnal dakwah gitu ya. Terus tahunnya kita masukkan juga, tahunnya berapa itu 2015 ya. Terus yang kita ambil tadi page berakhir misalkan 14 gitu ya. Volumenya juga kita masukkan ya, volume 35 gitu ya. Terus penerbitnya siapa ini ya? Penerbitnya sama ya. Penerbitnya Prodi Ilmu Dakwah gitu ya. Prodi apa ini, manajemen dakwah gitu ya, MD gitu misal. Manajemen dakwah ya, Wali Songo gitu ya. Nah, ini sudah kita oke ya, kita oke seperti ini ya, kita close. Nah, untuk mengeklik ini ya, supaya dia merujuknya kemana, kita klik saja nih ya nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau gaya pengurusannya enggan IEEE ya, stylenya pakai IEEE, dia akan memakai model yang kayak gini nih, huruf angka kayak gitu ya. Kalau kita pakai yang apa style, dia akan gaya penulisannya seperti ini ya. Ini satu contoh ya. Misalkan yang kedua kali ya, yang kedua misalkan saya ngambil lagi nih ya, nih ya. Saya ambil yang terakhir deh atau yang pertama deh boleh ya, yang pertama aja biar gampang nih. Misalkan ini kriteria, nah nih saya ambil nih, saya copy terus saya pastekan di sini lagi. Jadi yang kedua kali ya, yang kedua gini ya. Jadi saya harus memasukkan lagi manage source di sini ya. Terus saya new lagi, saya tambah ini misalkan dari mana nih, dari jurnal artikel lagi ya. Artikel yang saya ambil dari jurnal artikel lagi, dari siapa ini? Misalkan dia dari judulnya kita masukkan dulu ya, implementasi teknologi gitu ya, jurnal artikel ya ini. Terus penulisnya siapa gitu ya, penulisnya harus kita buat lengkap gitu ya, Musrifah gitu ya, penulisnya Musrifah, kita masukkan di first name Musrifah gitu ya, tinggal kita add, oke. Terus jurnal name-nya punyanya siapa, kita masukkan jurnal name-nya misalnya ini ya, GP ya, GP, jurnal ilmu perpustakaan dan informasi. Terus kita masukkan tahunnya juga, tahunnya mana, tahunnya adalah 2017 misalkan page-nya 1 gitu ya. Nah, dia wujudnya jurnal artikel, ya sudah selesai ini ya. Saya musrifahnya saya edit dulu, oke ya sudah. Oke, saya masukkan lagi, terus saya close. Nah, kita akan coba masukkan lagi ya, musrifah di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau merubah stylenya, ternyata jurnal yang diinginkan atau bentuk apa namanya, aturan penulisannya menggunakan style yang IEE, ya sudah kita rubah IEE seperti ini ya. Jadi cepat sekali. Kalau ini kita nggak memakai ini akan repot ya, karena harus kita ngubah satu-satu lagi. Kita coba lagi, misalkan lagi kita ngambilnya dari website ya, misalkan ya
kita misalkan ini ya, kita copy saja yang salin ini ya, terus saya paste lagi di sini ya, pastenya pakai ini biar sama ya. Nah, misalkan ini manage search-nya, misalkan kita new lagi ya, kita rubah dia dari mana nih, dari sebuah website gitu ya. Websitenya penulisnya siapa ya, kalau seperti ini ya, misalkan kita cari ini penulisnya di sini ada enggak, kalau enggak ada kita, ini ada nih, editor atau penulis siaran persnya, oke, manut aja nih di sini siaran pers ya penulisnya, sudah nggak apa-apa seperti ini, kita manut. Terus name of page-nya, nah name-nya apa ini punyanya siapa ini, name-nya berarti kita ambil, kita coba masuk ke beranda deh. Duh, internetnya mati. Internetnya oke, kita ngambil misalkan dia, kalau enggak ada dikosongin aja name of page-nya ya. Name of page-nya adalah yang tadi ini misalkan ya. Ini berarti berita gitu ya. Anggap aja berita kayak gitu ya. Berita gitu, nama websitenya Haji Kemenak gitu misalkan ya. Nah, terus tahunnya misalkan 2020 gitu ya. 2020 ini bulan 05 ya, terus tanggalnya kita masukkan tanggal 9. Nah, URL-nya kita masukkan ya, URL-nya kita masukkan semuanya, Ctrl C, kita masukkan ke sini ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini ya, kita aksesnya kapan ya, kita masukkan sini ya, selesai ya, tanpa kita harus berpikir bagaimana nanti proses formatnya gitu ya. Oke, kita masukkan, nah seperti ini. Nah nih, jadi ini teknik pembuatan daftar pustaka ya, daftar reference secara otomatis. Nah, apakah sudah sampai di sini ya? Karena kita sudah memasukkan semuanya ya kayak gitu ya. Nah, ini enaknya seperti ini nih ya. Kalau kita sudah melakukan semua citasi ini, kita benar ya. Terus di daftar terakhir itu misalkan kita akan membuat sebuah daftar pustaka gitu ya. Nah, kalau gaya penulisanmu masih manual, kita harus tulis satu-satu lagi. Ini akan merepotkan sekali ya. Padahal dalam kenyataannya bisa jadi satu buah jurnal atau satu buah website atau satu buah buku itu bisa kita lakukan citasi yang berulang-ulang gitu ya. Itu akan juga menuliskannya akan juga repot. Lah kalau kita sudah pakai yang reference secara otomatis, kita tinggal keluarkan saja nih. Dengan apa ini? Dengan menggunakan ini nih, insert bibliografi ini ya. Oh, sebentar nih karena saya sudah pakai dukungan pihak ketiga, ada alamat nih ya. Oh, sorry salah, bukan dari situ, berarti yang dari sini ya. Sorry, bukan ini. Kalau ini yang dukungan dari Mendeley ya. Karena kita nggak pakai Mendeley, tadi bibliografinya kita masukkan sini. Ah, dari sini nih, selesai ya. Ini kita hilangkan. Nah, seperti ini aja. Oke ya, jadi sini ini. Jadi selesai nih. Sudah diatur dengan Microsoft Word bahwa aturan penulisan daftar pustaka itu ya, dia harus menyebutkan nama ya, tahunnya kapan, judulnya siapa, penerbitnya siapa, halamannya dari mana kayak gitu ya. Kalau dia berupa apa namanya, berupa situs kayak gitu ya, penulisannya harus bagaimana, itu sudah diatur oleh Microsoft Word ya. Bisa kamu bayangkan ketika kamu membuat penulisan ini, daftar pustakamu ini mencapai katakan ratusan atau puluhan ya. Dengan menggunakan fitur reference di dalam Microsoft Word ini akan sangat membantu sekali ya. Kalau misalkan kita ternyata mau merubah stylenya ya, tinggal kita rubah saja di sini ya. Stylenya kita coba ke IEE gitu ya. Nah, dia akan berubah di sini juga ya. Kalau IEE modelnya pakai apa namanya, angka seperti itu. Di sini juga pakai angka 1 2 3. Kalau pakai yang apa ya, maka dia akan ditulis
nama penulisnya dan tahunnya siapa gitu ya, tahun berapa gitu ya. Terus di sini juga jadi berubah seperti itu ya. Jadi seperti ini penggunaan daftar pustaka ya. Nanti ini harus kamu terapkan dan kamu praktekkan ya, supaya apa? Supaya tujuannya ketika kamu membuat sebuah penulisan artikel yang panjang tidak kaget, daftar pustakanya tidak ditulis manual sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Ujung-ujungnya ketika kamu submit di jurnal tertentu karena gaya penulisannya tidak sama, maka bisa kemungkinan ditolak seperti itu ya. Jadi kalau sudah memakai yang sudah otomatis, itu apalagi dengan dukungan pihak ketiga, nanti pasti penulisan daftar pustakamu akan standar seperti itu ya, dan terdokumentasi dengan baik ya. Saya kira seperti itu, semoga bermanfaat ya. Penulisan daftar pustaka ini pasti dipakai ketika kamu membuat sebuah artikel ilmiah apapun gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.